Oke, balik lagi kita bahas materi HTML. Nah, bab struktur kemarin udah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi tentang tag, elemen, atribut. 3 poin ini menjadi hal dasar buat HTML. Karena jika kita paham 3 poin ini, kita enak buat main di HTML. Langsung aja kita buka VS Code-nya dan kita bahas tag. Apa itu tag? Jadi tag itu penanda awal dan akhir dari elemen di HTML. Tag ditandai dengan lebih kecil dan lebih besar tandanya. Nah, di antara mereka berdua, kalian bisa isi dengan tag yang kalian ingin buat. Contohnya seperti P, A, body, dan head. Saya kurang tahu pasti total tag di HTML ada berapa, tapi yang pasti sudah ratusan dan kalian gak harus hafal satu persatu. Yang penting tahu atau paham, nanti selebihnya ngikut alur kebutuhan kita. Biasain juga buat baca-baca dokumen HTML seperti ini. Untuk saat ini contoh tag tuh seperti HTML, head, body, H1 sampai H6 dan P. Nah, fungsi H itu buat heading di artikel. Jadi semakin besar huruf H-nya itu semakin kecil sih angkanya. Jadi H1 tuh heading yang paling besar di artikel. Di sini saya membuat H1 dengan tulisan ini judul. Coba kita jalankan dan lihat gimana hasilnya. Nah, hasilnya itu dia tulisannya menjadi kayak judul gitu, judul artikel. Jadi tulisan paling besar di website. Nah, di sini juga saya membuat H5 dengan tulisan ini apa, dan hasilnya pasti lebih kecil daripada H1 karena yang sudah tadi disampaikan, H1 tuh heading yang paling besar. Jadi semakin gede angkanya semakin kecil si tulisannya. Nah, kalau untuk P itu buat paragraf. Tag juga gak disaranin make caps lock atau kapital. Yang pertama, huruf kecil tuh lebih mudah buat diketik. Kedua, buat kerapihan, karena kalau kita pakai huruf besar, kita jadi suka pusing dan keliru. Tapi balik lagi ke selera masing-masing, karena mau kecil mau besar, si kode akan tetap berjalan dan error-error nggak akan muncul. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Nah, jangan lupa juga buat tutup si tagnya dengan benar. Tadi kan buat buka tuh pakai tanda kecil. Nah, buat tutup, sekarang kita pakai tanda besar. Gimana, aman sampai sini? Kita lanjut ya. Nah, kalau untuk elemen, pemahaman gampangnya tuh kayak pembungkus luar dari sebuah tag dan lain-lain. Saya buat atribut dulu di tagnya. Nah, elemen tuh dari pembuka tag sampai penutup tag. Jadi itu bisa termasuk seperti atribut, habis itu tag, dan semua yang ada di awal sampai akhir tag itu disebut sebagai elemen. Jadi semua komponen itu disebut sebagai elemen. Elemen juga bisa dibungkus dengan elemen. Misalnya, elemen body dibungkus dengan elemen HTML. Nah, terakhir tuh ada atribut. Atribut tuh kayak kata khusus di tag pembuka. Fungsinya bakal nentuin perilaku dari tag atau elemennya. Contoh, saya tambahin align center, otomatis si tulisannya itu akan ke tengah. Dan ini menunjukkan perilaku elemen. Atribut itu ada banyak, contohnya kayak href yang biasanya disatukan ke atau dimasukkan ke tag A yang digunakan untuk membuat link. Coba kita praktekkan. Pertama-tama kita tambahin tag A, kemudian kita bisa potong si tag P tadi, terus masukin lagi ke tag A. Perlu diperhatikan, kita balik sebentar ke materi tag tadi, kita tutup tag tadi dengan benar. Contohnya, penutup tag di elemen ini harusnya si tag A, karena tadi kan si tag P nya dimasukin ke
si tag A. Jangan sampai ketukar, nanti bisa error. Kenapa sih kita memerlukan tag A? Karena untuk membuat link kita memerlukan bantuan dari tag A. Setelah itu saya mencari video YT yang gampang aja. Setelah dapat linknya, kita tulis atribut di tag A, yaitu href, yang biasanya digunakan untuk menambahkan link. Setelah itu sekarang coba kita run, dan hasilnya tulisan di tag P tadi bakal berubah menjadi teks link biru, dan coba buka, hasilnya akan langsung ke link YT tadi. Nanti atribut ini bakal kepake banget buat kedepannya, seperti styling HTML pakai CSS. Ya, jadi usahakan kita paham banget tentang atribut ini. Nanti kita ikutin alur kebutuhan di next video buat atribut, dan nantinya mungkin bisa nambah pengetahuan atributnya. Karena mungkin jumlah atribut sama seperti tag banyak banget. Cara nulis atribut yang benar tuh gampang. Pertama, usahakan pakai huruf kecil. Kedua, pakai tanda kutip untuk bentuk teks, boleh kutip 1 atau boleh kutip 2. Nah, kalau untuk angka nggak apa-apa, nggak harus pakai kutip. Atau bahkan biasanya kalau angka tuh emang nggak pakai kutip. Kalau untuk atribut yang butuh 2 kata atau lebih, kita bisa pakai tanda minus, atau saya lebih suka kata awal tanpa kapital tapi tanda kata keduanya itu pakai kapital, biar tahu kalau atributnya itu 2 kata. Mungkin itu aja untuk materi tag, elemen, dan atribut. Mudah lah ya untuk dipahami, semoga membantu.